Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtiningsi dengan NIM 7211419026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tetap mempresentasikan mengenai mata kuliah yang sama, yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto SEMSA. Nah, jika pada kesempatan kemarin kita belajar tentang bab 2, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3. Nah, apa sih bab 3-nya gitu? Jadi bab 3-nya yaitu tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, poin pentingnya apa, Kak? Gitu. Jadi poin pentingnya ada 8, yaitu perdagangan elektronik, kemudian inteligensi bisnis atau bisnis inteligensi, kemudian strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, kemudian langkah e-commerce, kemudian cyberspace dan super highway informasi, kemudian aplikasi bisnis internet, kemudian saran keberhasilan penggunaan internet, dan yang terakhir yaitu dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Nah, masing-masing dari poin penting ini akan kita bahas satu persatu nih. Ikuti ya. Untuk yang pertama yaitu perdagangan elektronik. Nah, kebanyakan orang itu mendefinisikan perdagangan elektronik atau e-commerce itu yaitu transaksi yang berhubungan dengan pelanggan dan memasok. Sebenarnya ada definisi lain nih, yaitu merupakan suatu kegiatan transaksi, baik itu penjualan, pembelian, ataupun perdagangan dengan menggunakan piranti elektronik. Yang selanjutnya adalah e-commerce di luar batas perusahaan. Kan kita kenal tuh, e-commerce itu ada dua, yaitu B2B dan juga B2C. Untuk yang pertama yaitu B2C atau Business to Consumer, yaitu mengacu pada transaksi yang terjadi antara bisnis dengan konsumen. Jadi pada B2C ini tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhirnya nih. Kemudian ada B2B yaitu business to business, mengacu pada transaksi yang terjadi antara bisnis dengan bisnis, di mana dalam B2B ini tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhirnya. Yang selanjutnya nih, apa sih gitu? Yang selanjutnya adalah mengenai, contoh dari e-commerce itu sendiri. Ini adalah beberapa contoh dari e-commerce atau perdagangan elektronik. Nah, ada apa aja nih? Ada Tokopedia, OLX, Elevania, Bukalapak, Toko Bagus, dan lain sebagainya. Di sini bisa dicari di internet, itu banyak banget perdagangan elektronik itu apa aja gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu manfaat yang diharapkan dari adanya e-commerce. Jadi dengan adanya kegiatan e-commerce atau perdagangan elektronik ini diharapkan untuk memberikan manfaat. Yang pertama adalah peningkatan imbas hasil ekonomis. Jadi dengan adanya kegiatan perdagangan elektronik ini dapat meningkatkan imbas hasil ekonomis itu sendiri. Kemudian ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Jadi, dari adanya kegiatan e-commerce atau perdagangan elektronik itu sendiri dapat meningkatkan hubungan antara pemasok atau supplier dengan komunitas keuangan perusahaan pembiayaan seperti bank. Kemudian ada perbaikan layanan pelanggan, baik itu sebelum, setelah, atau pada saat pemberian layanan. Yang selanjutnya ada kendala e-commerce. Dengan pelaksanaan e-commerce itu bukan berarti nggak ada kendalanya dong. Ada beberapa kendala yang mungkin saja terjadi dalam kegiatan perdagangan elektronik ini. Yaitu yang pertama, khawatiran masalah keamanan. Jadi dengan adanya perdagangan elektronik atau e-commerce ini sendiri, masalah keamanan itu menjadi salah satu masalah yang bisa jadi diresahkan bagi para pengguna B2B ataupun B2C, karena pada umumnya perusahaan itu menggunakan telekomunikasi jaringan yang sudah terkomputerasi, yang sudah aman, yang sudah terkoordinasi gitu. Yang selanjutnya adalah biaya yang tinggi. Jadi kegiatan e-commerce atau perdagangan elektronik itu sendiri dapat menyebabkan biaya itu menjadi semakin tinggi. Kemudian ada piranti lunak yang belum mapan. Yang selanjutnya adalah inteligensi bisnis. Jadi kegiatan inteligensi bisnis itu apa, Kak? Jadi inteligensi bisnis atau bisnis inteligensi itu merupakan suatu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Jadi aktivitasnya itu ada dua, yaitu ada basis data eksternal dan juga basis mencari. Yang pertama nih, basis data eksternal. Perusahaan menggunakan berbagai basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis. Jadi perusahaan itu nggak perlu untuk mengumpulkan seluruh informasi dalam lingkungannya, karena mungkin saja ada basis data komersial yang penting yang mungkin saja bisa mencakup seluruh objek yang diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah mesin mencari, suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna yang untuk mencari. Jadi dari adanya mesin mencari ini tuh memudahkan bagi kita nih para pengguna teknologi untuk mencari apa sih yang mau kita cari gitu, mencari pengertian apa aja sih yang bikin kita bingung tuh apa gitu. Jadi bisa dicari dengan mesin mencari ini. Yang selanjutnya adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Ya, di sini kata kuncinya adalah transmisi data elektronik. Jadi strategi e-commerce yang mungkin saja sering-sering disebut itu adalah dengan mengaitkan antara unsur-unsur yang ada dengan transmisi data elektronik ini sendiri.
Yang selanjutnya ada sistem interorganisasional atau organisasional sistem. Jadi apa sih sistem interorganisasional itu? Gitu. Jadi sistem interorganisasional ini merupakan salah satu sistem yang menghubungkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain secara elektronik. Jadi perusahaan ini bisa menjalin hubungan dengan perusahaan yang lain secara elektronik dengan memanfaatkan sistem interorganisasional ini sendiri begitu. Jadi perusahaan ini bisa sebagai media dalam pengguna dalam menggunakan sistem interorganisasional ini sendiri. Jadi ada manfaat IOS atau interorganisasional system. Sekutu dagang dapat memasuki suatu kerjasama IOS dengan harapan akan dapat merealisasikan dua manfaat penting. Yang pertama adalah efisiensi komparatif. Dengan bergabung dengan IOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, dari kekuatan penawaran itu sendiri ada 3 area dasar penawaran. Yang pertama adalah fitur-fitur produk yang unik. Hubungan elektronik IOS memungkinkan perusahaan menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dalam bentuk penempatan pesanan yang lebih mudah. Jadi, para pengguna sistem interorganisasional ini berusaha untuk menampilkan fitur-fitur yang lebih unik untuk bisa menarik perhatian para konsumennya. Yang kedua adalah menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dengan bergabung dalam suatu IOS, perusahaan dapat menurunkan biaya belanja yang ditanggung para pelanggan. Yang ketiga adalah meningkatkan biaya perpindahan. Sebab perusahaan ingin membuat mahal, baik itu biaya atau kemudahan, bagi para pelanggan untuk berpindah ke perusahaan pesaing. Nah, kemudian ada manfaat IOS tidak langsung. Jadi IOS itu tidak hanya memberikan manfaatnya secara langsung, tapi juga memberikan manfaat secara tidak langsung. Apa aja sih manfaat IOS secara tidak langsung, Kak? Jadi manfaat IOS secara tidak langsung itu ada 5. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Yang kelima, meningkatnya efisiensi operasional. Jadi itu ya beberapa manfaat IOS secara tidak langsung. Yang selanjutnya adalah langkah e-commerce. Nah, ada berapa langkah gitu. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama perdagangan bergerak. Jadi penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi. Itu untuk apa? Untuk melaksanakan e-commerce secara nirkabel. Yang kedua adalah nirkabel berkelas bisnis. Hotspot diciptakan dengan menggunakan koneksi kabel dan dipancarkan ke jarak kurang lebih 100 meter. Di sini saya juga membahas tentang menggunakan internet. Jadi e-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Jadi dengan internet ini memungkinkan untuk terjadinya perdagangan secara elektronik, memungkinkan untuk terjadinya e-commerce. Jadi tanpa e-commerce, tanpa internet itu tidak mungkin akan terjadi perdagangan elektronik, karena perdagangan elektronik itu sendiri pasti memerlukan internet itu sendiri. Jadi internet itu bisa dikatakan sebagai salah satu aspek penting dalam adanya kegiatan pelaksanaan e-commerce atau perdagangan elektronik itu sendiri. Yang selanjutnya ada cyberspace dan super highway informasi. Cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakan bukunya New Romance untuk menggambarkan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Jadi dalam bukunya ini, teknologi itu memperbudak manusia, bukan manusia memperbudak teknologi. Jadi ini yang jadi masalah dalam kecanggihan teknologi di masa mendatang itu. Jadi manusia itu harus pandai-pandai dalam memanfaatkan teknologi. Yang selanjutnya ada super highway informasi. Digunakan dalam konteks yang sama, tapi tak ada kesepakatan penuh mengenai dampak akhir pada masyarakat. Jadi istilah super highway informasi ini biasa digunakan untuk menyatakan suatu kekuatan positif pada suatu informasi yang memberikan dampak pada masyarakat modern. Nah, yang selanjutnya nih, yaitu mengenai aplikasi bisnis internet. Jadi kan pasti dalam kegiatan perdagangan elektronik itu kan pasti memerlukan aplikasi bisnis nih. Jadi seperti apa gitu dalam aplikasi bisnis internet. Jadi aplikasi bisnis internet itu seperti Bukalapak, kemudian seperti Tokopedia, Elevania, OLX, dan lain sebagainya. Selanjutnya, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit dapat menggunakan protokol standar seperti internet untuk menggantikan EDI. Jadi dengan menggunakan protokol standar ini bisa menghubungkan antara vendor yang satu dengan vendor yang lain atau menghubungkan antara vendor dengan rumah sakit. Kemudian Global Health Exchange atau www.ghx.com membantu rumah sakit mengimplementasikan bursa perdagangan klinik seperti Kefir yang menciptakan suatu bursa perdagangan dalam waktu 1 jam yang menghubungkan satu vendor. Yang selanjutnya, aplikasi retail merupakan sebuah aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum. Sebagian besar rantai retail besar telah hadir di web. GCP ini membuka
situs webnya pada tahun 1994 menawarkan lebih dari 350 jenis barang. Nah, di sini ada beberapa saran untuk keberhasilan menggunakan internet. Para eksekutif yang membuat keputusan strategis bagi perusahaan hendaknya mempertimbangkan tips-tips berikut dan memberikan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kepada CEO dan bidang IS. Jadi di sini ada 10 saran keberhasilan dalam penggunaan internet. Untuk yang pertama itu pastikan situs web Anda kuat. Jadi nggak mungkin dong perdagangan elektronik atau e-commerce yang kita lakukan itu bisa lancar kalau web kita tuh nggak kuat gitu. Kedua adalah pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Ketiga, menekankan isi. Keempat, sering diperbarui. Kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Kemudian menjadikan internet intuitif. Kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, carilah bantuan jika membutuhkan. Jadi jangan merasa bahwa sebuah perusahaan itu bisa melaksanakan seluruh kegiatannya sendiri, bisa mengatasi masalah yang bisa saja timbul itu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Jadi jangan seperti itu. Kita harus jika kita butuh bantuan itu juga harus bilang gitu loh kalau kita tuh perlu gitu. Kemudian dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Jadi internet itu bisa memberikan dampak pada bisnis masa mendatang. Apa aja sih? Jadi ada beberapa dampak, ada 2 dampak ya yang mungkin saja terjadi pada bisnis di masa mendatang. Yang pertama adalah harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Kemudian memungkinkan pengguna telepon sebagai kartu debit maupun kartu kredit dan pembelian barang mahal. Nah, semakin ke depan tuh kecanggihan teknologi semakin wow gitu ya. Jadi teknologi semakin canggih, semakin populer, semakin tinggi gitu. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di pertemuan selanjutnya ya.